dikasihi dan diberkati Tuhan. Baik di saat ini, mari secara bersama-sama kita belajar tentang teologi perjanjian baru dan misi atau misiologi. Di saat ini kita memiliki dua topik pembahasan, yaitu yang pertama, amanat agung dalam perjanjian baru, dan yang kedua yaitu misi gereja dalam terang teologi perjanjian baru. Amanat agung adalah perintah penting yang Yesus berikan kepada para muridnya sebelum ia naik ke sorga. Dan itu jelas tercatat dalam Matius 28 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Perintah ini menekankan untuk jadikanlah semua bangsa muridku yang menjadi inti dari panggilan misioner gereja. Tindakan pergi, baptislah, dan ajarlah menjelaskan proses pemuridan yang mencakup pengajaran baptisan dan hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Amanat ini berlaku bagi seluruh umat, seluruh jemaat, bukan hanya pemimpin gereja, dan menunjukkan sifat universal Injil yang menjangkau semua bangsa. Selain itu, amanat agung disertai janji penyertaan Yesus hingga akhir zaman dan memberikan kekuatan kepada gereja dalam menjalankan misinya. Selanjutnya yaitu misi gereja dalam terang teologi perjanjian baru. Dalam teologi perjanjian baru, misi dianggap sebagai lanjutan dari karya keselamatan yang dilakukan Allah melalui Yesus Kristus yang disebut Missio Dei. Artinya, Allah yang mengutus. Alkitab, terutama dalam perjanjian baru, menjelaskan bahwa Allah terus mengutus. Bapa mengutus anak, dalam Yohanes 20 ayat 21 kita bisa melihat di sana, bahwa kemudian anak mengutus para murid, dan sekarang gereja diutus untuk melanjutkan karya itu. Gereja dipanggil untuk menjadi alat Allah dalam menyampaikan kabar keselamatan kepada semua bangsa, sehingga misi menjadi bagian penting dari identitas gereja. Gereja yang sejati adalah gereja yang bermisi, mengikuti teladan dari Kristus yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemudian mari kita melihat misi dalam teologi perjanjian baru yang terdiri dari 3 aspek utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penginjilan. Menyampaikan Injil sebagai kabar sukacita tentang keselamatan kepada yang belum percaya. Yang kedua, pemuridan. Membimbing orang percaya untuk tumbuh dalam iman dan hidup dalam ketaatan. Yang ketiga, pelayanan sosial. Mewujudkan kasih Allah melalui tindakan nyata, seperti membantu orang miskin dan memperjuangkan keadilan. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa misi melibatkan kata-kata dan tindakan yang mencerminkan kasih dan kebenaran Allah. Kisah para Rasul juga menggambarkan bagaimana gereja mula-mula dengan bersemangat, dengan penuh kesungguhan, para rasul dan murid memberitakan Injil di berbagai kota, mendirikan jemaat baru, dan meneguhkan iman orang-orang yang percaya dan memberikan pengajaran, kemudian berdoa, dan bersekutu. Meski menghadapi banyak sekali tantangan, seperti penolakan, penganiayaan, dan di dalamnya juga tentu ada perselisihan dan lain sebagainya, namun mereka tetap setia pada misi Allah. Implikasi teologis misi bagi gereja di masa sekarang ini, yang pertama yaitu gereja harus misioner. Gereja harus aktif dalam penginjilan, pemuridan, dan pelayanan. Misi harus menjadi inti dari semua kegiatan gereja, melibatkan semua anggota gereja, bukan hanya pemimpin. Kemudian, menjadi gereja yang keluar. Gereja dipanggil untuk menjangkau masyarakat di berbagai tempat, bukan hanya berkumpul di satu gedung, tetapi gereja juga harus menjadi terang di dalam lingkungan yang gelap. Kemudian, menjawab kebutuhan zaman. Gereja harus menghadapi tantangan modern yang saat ini tentu menimbulkan krisis, ketidakadilan, dan sebagainya. Dan gereja harus memperjuangkan keadilan itu. Kemudian, mengembangkan pemuridan holistik. Misi tidak hanya tentang pertobatan, tetapi juga tentang membimbing orang percaya untuk tumbuh dalam iman dan membentuk komunitas yang saling mendukung. Kemudian bergantung kepada Roh Kudus.
Tentunya misi gereja harus dilakukan dengan kuasa Roh Kudus, berakar pada doa dan ketaatan kepada pimpinannya. Dan kita tiba pada kesimpulan bahwa misi adalah inti dari keberadaan gereja dan sangat ditekankan dalam teologi Perjanjian Baru. Dan amanat agung juga menjadi dasar utama dari tugas misi. Nah, kita orang-orang yang percaya harus berpartisipasi dalam menjalankan misi itu. Kita harus menjadikan misi sebagai prioritas kita, bukan pilihan sampingan, dan menjadikannya sebagai gaya hidup komunitas orang percaya.